Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyati dinis salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Alhamdulillah kita senantiasa melaksanakan ibadah bulan puasa insyaallah dengan penuh keberkahan, tentunya dengan penuh kemuliaan, dengan adanya keberkahan Ramadan, keagungan bulan Ramadan. Bersama kami tentunya seperti biasa, yaitu kajian buku keberkahan Ramadan, di mana tema kita insyaallah yang akan kita angkat yaitu seputar Lailatul Qadar, yaitu malam penuh keagungan. Berbicara tentang keberkahan Ramadan, tentunya kita tidak bisa melepaskan dengan amaliyah-amaliyah dan keagungan-keagungan ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan. Di antara yang sangat familiar kita dengar yaitu adanya Lailatul Qadar. Sebagai pemeluk Islam yang baik, tentunya kita harus mengetahui apa itu Lailatul Qadar. Mungkinkah dan kapan waktunya Lailatul Qadar itu bisa kita ketahui? Kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Nah, ini yang akan kita angkat insyaallah pada segmen kali ini, bahwa di dalam kajian kebahasaan Lailatul Qadar itu artinya adalah malam penuh kemuliaan, asyaraf, malam penuh keagungan. Al-Quran sendiri itu menegaskan di dalam surah Al-Qadar, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya bahwa sesungguhnya kami, itu firman Allah, menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar di sini masih timbul tanya, apakah itu Lailatul Qadar? Dan bagaimana kita bisa menyempurnakan, melaksanakan Lailatul Qadar ini? Di dalam hadis disebutkan barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar, yang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tarik sedikit histori dari Lailatul Qadar itu, sebenarnya dulu Sayyidina Ibnu Abbas, beliau itu pernah menyampaikan sebuah riwayat di mana orang-orang Bani Israel, mereka itu untuk bisa mencapai pada kemuliaan, mencapai pada puncak kesalehan, itu harus melaksanakan ibadah sebanyak 1000 bulan. Kemudian di dalam riwayat yang lain, orang-orang Bani Israel itu untuk bisa dikatakan sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, betul-betul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu mereka biasa untuk membawa pedang, katanya. Dalam rangka apa? Membawa pedang jihad fi sabilillah sebanyak 1000 malam itu, 1000 bulan. Nah, tentunya ini sangat membuat hati Nabi Muhammad SAW bertanya-tanya. Nah, kenapa? Karena memang Kanjeng Nabi itu sangat mencintai umatnya. Nabi itu sangat mempunyai kasih sayang sekali kepada umatnya. Sehingga Nabi itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, umatku itu kecil-kecil. Umatku itu usianya pendek. Umatku itu tidak mampu kalau sampai melaksanakan ibadah yang sampai puncaknya 1000 bulan, tidak mampu," kata Rasulullah. Nah, alhamdulillah dari permintaan dan permohonan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, diijabahlah doa Nabi, permintaan Nabi tersebut. Bagaimana dilanjutkan pada surah Al-Qadar tersebut, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa itu Lailatul Qadar?
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yaitu Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Di dalam tafsirnya itu bahwa ada banyak malaikat termasuk juga ar-ruh di sana, yaitu malaikat Jibril diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit untuk memberikan rahmat kepada kita semuanya, menebarkan keindahan tentang Islam. Min kulli amrin, apa tafsirannya min kulli amrin? Ulama tafsir mengatakan min kulli amrin itu mereka membawa bagaimana rezeki kita dalam 1 tahun ini, bagaimana tentang usia kita, sampai kapankah, itu diupdate terus setiap malam Lailatul Qadar, termasuk juga keindahan, kebahagiaan, kesenangan, dan kesedihan kita dalam 1 tahun ini. Jadi semuanya akan diatur, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, pada malam itu pula Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan ujian-ujian, melainkan adalah keindahan, kesejukan mulai dari paginya, kemudian pada malamnya itu. Ketika memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan Lailatul Qadar saat itu, maka jawabannya adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Semuanya akan penuh keindahan, semuanya adalah penuh kesejukan, kita akan merasa dingin, kita merasakan ketenangan di sana. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr. Yaitu tentunya sampai waktu fajar katanya. Itu seputar Lailatul Qadar. Pertanyaannya adalah, kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Nah, ini banyak teman-teman kita yang menanyakan, kapan Lailatul Qadar itu? Bisakah kita menetapkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal ini, atau malam ini, atau malam itu? Nah, di sini adalah majalul fihi ulama. Di sini ada nanti perbedaan para ulama sesuai dengan eksperimen dan apa yang mereka dapatkan masing-masing. Di dalam buku keberkahan Ramadan ini, pandangan pertama kita angkat yaitu perspektif Imam Syafi'i tentang Lailatul Qadar, di mana menurut beliau Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 20 terakhir, al-20 al-awakhir, 20 terakhir, khususnya yaitu pada malam-malam yang ganjil, seperti halnya tanggal 21, tanggal 23, dan seterusnya. Ada juga kita angkat yaitu pendapat dari Sahibul Majmu' Imam Nawawi. Beliau itu lebih memberikan pernyataan tentang Lailatul Qadar. Konsepnya adalah Lailatul Qadar itu bisa berubah-ubah. Lailatul Qadar itu menurut Imam Nawawi tidak paten, tidak permanen dalam 1 malam, tidak bisa berubah-ubah. Artinya apa? Kalau kita ambil yang punya perspektifnya Imam Nawawi, kita diajak untuk lebih mujahadah, untuk lebih semangat lagi. Kita bangkitkan spirit kembali untuk beribadah, meraih Lailatul Qadar. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada juga di sini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, sahibul madhab. Beliau mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27. Dan di sini juga ada kita angkat pendapatnya Imam Al-Ghazali, di mana konsepnya beliau lebih kepada tergantung dari hari pertama kalinya. Nah, misalkan kalau puasa itu terjadi pada hari Minggu atau hari Rabu, nah menurut beliau biasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 29. Nah, kalau memang bulan puasa pertama kali hari Minggu atau hari Ahad. Kalau misalkan puasanya dimulai hari Senin, maka Lailatul Qadar menurut Imam Al-Ghazali itu biasanya akan terjadi pada tanggal malam ke-21. Sedangkan kalau misalkan hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadar akan terjadi pada malam ke-27. Nah, jadi kita untuk bulan Ramadan yang seperti ini, sekarang ini, kita memulai bulan puasa dari hari Selasa insya Allah. Ya, jadi kalau kita ngambil
ya pandangannya Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan ya insya Allah Lailatul Qadar akan terjadi pada malam 27. Ada juga kalau hari Kamis bagaimana puasa awalnya, maka kata beliau insya Allah Lailatul Qadar akan terjadi pada malam ke-25. Kalau hari Sabtu Lailatul Qadar akan terjadi pada ke-23, malam ke-23. Dan itu yang insya Allah bisa kami sampaikan. Namun ini sangat banyak sekali ya, banyak sekali. Kita tidak bisa membatasi tentang perspektif waktu atau kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Untuk bisa mengetahui Lailatul Qadar, kita bisa melihat alamatul Lailatul Qadar, tanda-tanda terjadinya dari Lailatul Qadar. Sengaja kami angkat di sini bahwa dulu ada sahabat yang beliau memang menyampaikan tentang tanda-tanda kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Nah, di sini diantaranya adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya termasuk dari tanda Lailatul Qadar, yaitu alam sekitar kita ini kondisinya bening, bersinar seperti bulan memancar katanya, tenang gitu kan, tidak dingin dan tidak terlalu panas. Artinya adalah betul-betul slow ya, santai, kondisi kita nyaman. Di dalam riwayat yang lain juga disampaikan oleh riwayat Sayyidina Jabir dari Habib bin al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyampaikan di antara tanda dari Lailatul Qadar itu nanti kondisi kita memang berseri memancar katanya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, ibarat di dalamnya terdapat bulan yang memperlihatkan mega bintang. Dan ketika saat itu juga setan-setan itu tidak bisa ya mengganggu kita. Setan-setan masih dalam kondisi tidak mampu diijazkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya juga sekarang, mungkinkah Lailatul Qadar itu bisa diketahui? Mungkinkah ada orang-orang terdahulu, ulama-ulama salaf atau dari orang-orang sahabat yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW pernahkah melihat Lailatul Qadar? Di sini kami angkat tentang riwayatnya Ummahatul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa satu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Habibana, andaikan ada orang yang melihat Lailatul Qadar, bisakah pernyataannya tersebut itu diterima?" katanya. Kata Sayyidah Aisyah. Apa kata Nabi? Bala, kenapa tidak gitu. Kemudian Sayyidah Aisyah Nabi itu bertanya lagi, "Mungkinkah kamu itu pernah melihat Lailatul Qadar?" Kata Sayyidah Aisyah, "Iya, alhamdulillah, saya pernah melihat Lailatul Qadar." Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, "Mungkinkah ada amaliyah khusus wahai Rasulullah ketika kami itu melihat Lailatul Qadar?" Apa kata Nabi? "Ucapkanlah doa ini, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun yang suka mengampuni, maka ampunilah dosa-dosa kami. Kemudian juga ada kami di sini kutip dari Tarikh Dimishq, sebuah kitab yang sangat familiar dari tanah dari negeri Syria, di mana pada saat itu ada ulama besar. Beliau itu pernah ditanya oleh santrinya, "Wahai muallim, wahai syekh, mungkinkah Anda itu pernah melihat Lailatul Qadar?" Apa jawabannya syekhnya itu? "Iya, kami pernah menemukan melihat Lailatul Qadar dengan pandangan mata kami." Mau ditanyakan oleh santrinya, "Mungkinkah ada amalia khusus? Apa doanya sambian ya Syekh ketika melihat Lailatul Qadar?" Apa jawabannya Syekh itu? "Saya berdoa semoga saya diberikan akal yang bisa mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya saya bisa menjadi orang yang ma'rifat, betul-betul utuh, maksimal, menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala." Nah, namun kami di sini sedikit memberi komentar dari Imam Taqiyuddin As-Subki bahwa
semisal nanti ada orang yang pernah melihat Lailatul Qadar, maka menurut As-Subki sebaiknya kita itu tidak pernah menceritakan kepada orang lain. Ini adalah sir, rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali memang di dalam hati kita betul-betul mampu untuk menjaga sifat atau penyakit hati kita dari riya, sum'ah dan lain sebagainya. Maka diperbolehkan hal ini sebagai tasyyi', sebagai motivasi kita terhadap orang lain, seperti itu. Terus apakah ada tuntunan-tuntunan yang khusus di dalam kita menggapai Lailatul Qadar ini? Tentunya pasti ada. Kita memang dianjurkan, diantaranya adalah untuk mensucikan diri, ya kita mandi, ya kita mandi, kita memakai minyak yang harum-harum, sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau sangat suka sekali dengan yang wangian. Termasuk juga apa? Memakai pakaian yang bagus katanya. Kenapa? Karena saat itu, malam itulah kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada juga, jangan lupa, ya seperti yang halnya yang kita sampaikan barusan, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ditambahkan lagi kata ini guru kami Syahli Jum'ah, termasuk amaliyah dari Lailatul Qadar adalah taqlilut ta'am, kita mengurangi makan. Wa taqlilus syarbi, kita mengurangi untuk minum. Kita beribadah, ya kita berzikir, membaca Al-Quran, dan amaliyah ibadah yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.